Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan belajar fisika. Masukilah gerbang fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, selamat bertemu di tahun ajaran 2021-2022. Pembelajaran pada tahun ini adalah masih dalam pembelajaran online. Perkenalkan dulu siapa guru fisikamu. Nama saya adalah Erwani Yusuf. Saya guru fisika yang akan mengajar, yang akan membersamai kamu belajar fisika di tahun 2021-2022. Data-data mengenai pribadi saya bisa kamu lihat di layar. Dari mulai saya tahun mengajar di mana, pengalaman mengajar saya di mana saja, bisa kamu lihat data-data tersebut. Terakhir saya masih mengajar di SMA 5 dan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Data-data yang ini bisa kamu sebagai acuan bahwa saya juga pernah menjuarai di sini adalah Olimpiade. Kalau di Jogja saya selalu nomor 1 Olimpiade Fisika. Di nasional saya baru seorang finalis saja. Prestasi yang ada ini hanya sebagai contoh aja bahwa apa yang kita lakukan itu bisa. Jadi kamu harus semangat, pantang menyerah untuk memahami fisika itu secara lebih mendalam. Juga bisa mengenal guru fisika kamu itu siapa. Nah, saya kira cukup perkenalan ini biar kamu paham. Nanti bisa kamu lihat ulang kembali tayangannya, kaitannya dengan profil yang ada. Tata cara belajar fisika di era PJJ ini, pertama adalah kerja keras. Kalau kamu ingin sukses di dalam belajar fisika untuk menggapai cita-citamu, karena walaupun Anda mau masuk kedokteran, maka kamu juga harus bisa mengerjakan fisika. Yang kedua adalah semangat. Kadang semangat ini bisa mengalahkan segalanya. Bisa mengalahkan prestasi temanmu yang biasa, yang tinggi, tetapi kalau kamu semangat, kamu bisa mengalahkan. Disiplin jelas, kemudian jujur, karena kejujuran ini akan terlihat nanti di jalan tes berikutnya. Dan yang terakhir, yang ketiga kalah pentingnya adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah pasrah kepada Tuhan. Ketika seorang bekerja keras, semangat, disiplin, jujur, tetapi kalau tidak ikhlas, maka nanti jika gagal bisa menimbulkan kekecewaan yang luar biasa. Tetapi ketika ikhlas, jika gagal, maka masih ada sandaran kita bahwa kehendak Allah, kehendak Tuhan itu adalah lain. Tetapi ikhlas juga akan bermanfaat jika kamu sukses. Biasanya tidak akan menjadikan sombong, tapi seseorang jika tidak ikhlas, jika sukses maka kesombongan yang muncul, tetapi dengan ikhlas maka kesombongan bisa hilang. Siswa sekalian, materi pada semester ganjil ini yang pertama adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kaitannya dengan nanti hukum Ohm, hukum Kirchhoff, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Kemudian menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, kemudian potensial listrik. Nanti ini ada gaya kolom, gaya listrik, kemudian medan listrik. Nanti di sini akan dipelajari bagaimana kita mempelajari kekuatan cinta, itu berarti dari gaya listrik yang ada. Nah, dan pada bab ini juga ada rangkaiannya, rangkaian listrik, ini rangkaian kapasitor. Kemudian pada KD berikutnya adalah menganalisis medan magnet, induksi magnet, medan magnet, dan gaya magnet. Di sini ingat materi di SMP dulu pakai menggunakan aturan tangan kanan seperti ini. Ada gaya, ada medan magnet, ada arus listrik. Ini ada juga Oersted yang harus Anda pahami gerakannya di sini. Ini vektor-vektornya harus paham di situ. Berikutnya adalah menganalisis fenomena induksi elektromagnetik. Ketika magnet itu digerakkan, apa akan hasil yang diperoleh di sini? Saya akan mempelajari di sini menganalisis fenomena induksi magnetik dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian menganalisis rangkaian arus listrik bolak-balik. Setelah belajar listrik searah, resistor, kemudian kita juga belajar kemarin, sebelumnya kita belajar listrik statis. Nanti di sini ada kapasitor. Kemudian setelah itu belajar induksi elektromagnetik. Di situ nanti ada induktor, ada resistor, kapasitor, induktor, nanti digabung menjadi satu, menjadi rangkaian listrik AC. Jadi akan kita gabungkan menjadi satu. Jadi setelah kita KD awal-awal itu digabung, akhirnya menjadi endingnya adalah listrik AC. Kemudian pada KD 3.6 akan mengevaluasi pemikiran diri tentang radiasi elektromagnetik. Kita akan membahas radiasi elektromagnetik, atau sering jelasnya di bawah adalah gelombang elektromagnetik. Pada KD ini sesungguhnya mudah untuk dipelajari. Artinya tanpa saya bantu pun, tanpa saya fasilitatori, ini bisa kamu baca sendiri teori-teorinya yang ada. Nah, setelah kamu mempelajari itu, kamu pikirkanlah langkah kamu selanjutnya setelah belajar fisika itu mau kemana. Apakah ke Universitas Gadjah Mada, apakah ke Institut Teknologi Bandung, apakah ke Universitas Pajajaran, apakah ke Institut Pertanian Bogor, Undip, UNJ, kemudian UNS, atau ke perguruan tinggi di negara-negara luar, Amerika Serikat, apakah Singapura, apakah ke Jepang, yang nanti itu akan menjadikan kamu sebagai arah untuk menuju ke masa depanmu masing-masing. Anda nantinya adalah akan mengalami, karena melihat perkembangan ekonominya kita saat ini seperti itu, membutuhkan generasi muda yang nantinya adalah Anda. Maka perjuangan kamu nanti sangat-sangat ditentukan menuju kesuksesanmu. Karena di sini jelas perjuangan kamu akan lebih berat. Untuk itu jangan kamu sia-siakan perjuanganmu saat ini dengan bersanteria, karena belajar di rumah tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menunggui, sehingga kamu santai. Akhirnya kamu bermain game dan lain-lain yang menyebabkan kamu tidak berpikir, tidak belajar. Padahal butuh waktu untuk kamu mencapai cita-cita tersebut. Waktu muda yang saat ini tinggal, ibaratnya masuk perguruan tinggi ini kan, kalau waktu yang ada ini tinggal paling 8 bulan atau 7 bulan yang ada, atau paling 6 bulan atau sekitar bulan Juli. Nah, waktu yang demikian singkat ini harus kamu betul-betul kamu manfaatkan. Ya. Guru itu sebenarnya hanyalah fasilitator, saya itu hanya sebagai fasilitator, tapi keberhasilan kamu belajar itu tergantung bagaimana kamu berusaha sendiri. Kalau kamu mencermati beberapa ahli fisika, bagaimana mereka cerdas karena rutin. Seorang ahli fisika Faraday itu dulu adalah seorang loper, hanya loper koran. Tapi karena ada loper koran, dia sering membaca, kemudian dia mengabdi pada korannya perguruan tinggi. Yang dia baca ya adalah kaitannya dengan perguruan tinggi, khususnya fisika. Akhirnya dia bisa menganalisis fisika, ikut seminar fisika, maka dia bisa menjadi seorang ahli ilmu fisika. Nah, negeri ini butuh, bangsa ini butuh seorang ahli-ahli yang kaitannya dengan teknologi seperti itu. Agar apa? Negeri ini hanya tidak tergantung pada negara lain, hanya menyerah kepada negara lain, hanya pengguna, tapi bukan seorang negeri yang pencipta. Maka saya berharap generasi fisika, generasi Anda ini ada yang nanti sebagai pencipta kemajuan bangsa ini. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.